Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konservasi satwa liar. Anggota kami ada Chandra Hartono sebagai ketua, ada Muhammad Yadid, ada Nur Fikri Abidin, ada Andika Zuliansa, dan terakhir ada Kelvin Febrian. Faktor-faktor yang penyebab punahnya satwa liar. Yang pertama, beberapa orang memburu hewan hanya untuk kesenangan pribadi atau hobi semata. Yang kedua, hewan diburu dan diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan kosmetik atau obat tradisional. Yang ketiga, hewan diburu untuk dijadikan peliharaan pribadi atau dijual di pasar gelap. Dan yang terakhir, faktor selain manusia adalah perubahan iklim yang ekstrim yang membuat kebakaran hutan. Contoh hewan yang diburu dan diambil bagian tubuhnya. Yang pertama, ada badak bercula satu, diambil culanya untuk dijadikan obat tradisional atau sebagai hewan pajangan. Yang kedua, ada burung merak, banyak diburu untuk sekedar diambil bulu ekornya untuk dijadikan hiasan. Dan yang terakhir, ada hiu diburu karena tulang sirip, minyak hati, dan isi perutnya untuk dijadikan hidangan makanan. Ini contoh-contoh hewan terenggiling banyak diburu untuk dijual di pasar gelap atau dijadikan obat tradisional. Contoh-contoh hewan yang telah punah. Di Indonesia sendiri ada harimau Jawa dan harimau Bali yang telah punah sekitar tahun 1980 akibat diburu manusia. Yang kedua, ada kura-kura Pulau Pinta yang telah punah tahun 2012 lalu akibat tempat tinggalnya dirusak oleh manusia. Dan yang terakhir, ada Macau Sphinx, adalah burung yang kita lihat di film animasi Rio. Bio biru ini telah dinyatakan punah tahun 2018. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yadid. Ya, ini adalah contoh gambar hewan yang telah punah. Pertama ada hewan yang hampir Chan, yang bener Chan. Hewan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama ada badak Jawa. Dengan hanya sekitar 50 ekor individu di alam liar, spesies ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam dalam daftar merah IUCN. Yang kedua ada komodo. Hewan yang hanya ada di Indonesia ini pada Agustus 2021, Uni Internasional untuk Konservasi Alam IUCN menetapkan komodo sebagai spesies yang terancam punah. Sebelumnya sejak 1996, komodo masih berstatus rentan. Yang ketiga ada harimau Sumatera. Sejak 1996, dengan perkiraan populasi yang hanya 400-500 ekor, telah memasukkan harimau Sumatera dalam daftar merah satwa terancam punah dengan status kritis. Hanya tinggal selangkah lagi statusnya dinyatakan punah di alam. Contoh gambar hewan yang terancam punah: badak, komodo, dan harimau. Upaya untuk menangani kasus ini perlunya juga sosialisasi terhadap masyarakat. Pentingnya menjaga keberagaman flora maupun fauna, khususnya endemik Indonesia, agar anak cucu kita juga mengetahui spesies hewan tersebut pernah ada di negeri ini. Dan juga pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus ini. Diperlukan
Diperlukannya undang-undang khusus untuk perburuan liar dan penebangan pohon secara liar. Dan juga perlu dibentuk cagar alam dan taman nasional agar satwa langka lebih aman dari perburuan liar. Melakukan upaya rehabilitasi habitat yang rusak untuk memberikan lingkungan yang lebih baik bagi hewan liar. Ini termasuk program reforestasi, pemulihan lahan, dan pelestarian koridor ekologis. Perlu diingat, menjaga kestabilan alam bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas kita semua umat manusia. Undang-Undang tentang Perburuan Liar. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah secara jelas melarang aktivitas perburuan. Sedangkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran perburuan liar dikarenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Cagar alam. Udah jadi gantian, Dit. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suka alam yang pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan. Gantian. Oke, baiknya akan saya lanjutkan. Cagar alam yang ada di Indonesia, cagar alam meninjau di alam Sumatera Barat di dalam cagar alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Cagar alam Waigeo Barat di Raja Ampat, Papua Barat, dan cagar alam Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung. Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional yang ada di Indonesia. 1. Taman Nasional Waikambas. 2. Taman Nasional Ujung Kulon. 3. Taman Nasional Baluran. 4. Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Tanjung Puting. 6. Taman Nasional Bunaken. 7. Taman Nasional Bali Barat. Dan yang ke-8, Taman Nasional Komodo. Gantian. Baca, Fit. Baik, selanjutnya perbedaan cagar alam dan taman nasional. Cagar alam berfokus pada tumbuhan, sedangkan taman nasional berfokus pada ekosistem aslinya. Demikianlah penjelasan seputar perbedaan dan taman nasional. Peran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam yaitu 1. Bercocok tanam dengan bijak, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan AMDAL, reboisasi. Terima kasih. Kita dapat menyimpulkan bahwa konservasi hewan liar adalah tugas yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Keberlanjutan hidup spesies-spesies ini hampir punah tanggung jawab pemerintah atau lembaga konservasi semata, tetapi merupakan misi bersama seluruh masyarakat global melalui pemahaman mendalam konservasi yang terarah. Kita dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah untuk keanekaragaman hayati. Kita tidak boleh melupakan bahwa melalui upaya kita yang bersatu, kita tidak hanya melindungi spesies-spesies yang terancam punah, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan warisan berharga untuk generasi mendatang. Dalam mengejar cita-cita konservasi, kita sekaligus menegaskan bahwa kita adalah penjaga bumi ini, dan tugas ini adalah melindungi kehidupan sekecil apapun bentuknya. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.